Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendrinson Lumban Gaul, berkuliah di Universitas Psikologi Universitas Abdurrahman tahun ajaran 2021-2022. Ini saya akan menjelaskan pengertian atribusi sosial dan bias atribusi. Jadi dapat saya jelaskan bahwa atribusi sosial adalah sebuah proses menyimpulkan penyebab terjadinya peristiwa ataupun perilaku yang menyebabkan seseorang baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dalam atribusi sosial adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita kasih contoh, ketika orang tua kita memarahi kita waktu kecil, itu merupakan suatu atribusi sosial. Artinya kita mencari arti ataupun kenapa orang tua marah terhadap kita. Kemudian dalam atribusi sosial tersebut, ketika orang tua kita memarahi kita waktu kecil ketika berbuat salah, di sana juga terjadi bias atribusi. Artinya ketika kita simpulkan ketika seorang tua marah terhadap kita, kadang memukul kita, kadang memberikan kita hukuman, kita menyimpulkan bahwa mungkin orang tua kita tidak sayang terhadap kita. Sementara bias yang terjadi di dalam atribusi itu adalah sesudah kita dewasa baru kita sadar bahwa orang tua memarahi kita ataupun memberikan kita hukuman tersebut adalah semata-mata untuk mendidik kita secara moral, mental, maupun ilmu pengetahuan dan karakteristik kita. Jadi itulah bias yang terjadi di dalam atribusi sosial. Jadi bias atribusi itu artinya adalah setiap kesalahan yang terjadi secara terstruktur yang kita simpulkan sebagai akibat dari perbuatan orang lain, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap lingkungan. Dalam atribusi sosial ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya. Yang pertama, Baron pada tahun 2004 memberikan pengertian bahwa atribusi sosial adalah upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus yang juga menyebabkan yang menjadi penyebab di barang, tetapi ada bias atribusi yang terjadi di sana. Bias atribusi yang terjadi adalah di mana ketika dilakukan penyelidikan secara mendalam, orang tua si tersangka tadi dilakukan pemeriksaan, kemudian kebetulan dia memiliki 4 orang adik juga yang masih bersekolah di bangku pendidikan juga dilakukan pemeriksaan. Ketika oleh penyidik sudah diberikan atribusi sosial bahwa dia patut diduga sebagai tersangka, baik itu sebagai pengedar maupun pemakai, yang secara logikanya seorang pengedar ataupun pemakai narkotika jenis sabu-sabu mungkin secara moral, secara akhlak, secara logika berpikir dia mungkin sudah kurang dari manusia normal biasanya, yang artinya bisa kita berikan suatu kesimpulan, mungkin dia terhadap keluarganya, terhadap orang tua kurang sayang, kurang perhatian, kurang memiliki attitude yang baik ataupun etika yang baik. Akan tetapi ada hal yang mengejutkan di situ. Itu yang terjadi bias atribusinya. Ketika seorang melakukan tindak kejahatan, seperti yang kita berikan tadi contoh, bahwa dia menggunakan narkotika dan juga mengedarkan narkotika, ada bias-bias di sana. Walaupun secara hukum ditetapkan dia sebagai tersangka yang jelas-jelas melakukan tindak pidana pelanggaran hukum, ada bias. Biasnya apa? Ketika dikonfrontir terhadap orang tuanya, terhadap keempat orang adiknya, sosok tersangka yang diamankan ini adalah orang yang baik. Kenapa dikatakan orang tua dan adik-adiknya baik? Ternyata dalam kesehariannya dia sering membantu orang tuanya, memberikan orang tuanya belanja berupa uang, membantu biaya pendidikan adik-adiknya, mengunjungi adik-adiknya 4 orang, memberikan fasilitas untuk berpendidikan, membelikan sepeda motor kalaupun second, bukan baru, memberikan baju dan fasilitas pendidikan. Artinya di sana
kalaupun dia seorang yang ditetapkan tersangka, dia tetap memberikan rasa sayang, rasa hormat terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya maupun keempat orang adiknya. Jadi itu tadi atribusinya adalah bahwa kita memberikan labelisasi terhadap pria tersebut bahwa dia adalah seorang pelaku tindak kejahatan. Patut diduga bahwa dia adalah tersangka pemakai dan pengedar narkotika. Akan tetapi seorang tersangka sekalipun yang sudah kita atribusi sebagai seorang adik-adiknya baik, ternyata dalam kesehariannya dia sering membantu orang tuanya, memberikan orang tuanya belanja berupa uang, membantu biaya pendidikan adik-adiknya, mengunjungi adik-adiknya 4 orang, memberikan fasilitas untuk berpendidikan, membelikan sepeda motor kalaupun second, bukan baru, memberikan baju dan fasilitas pendidikan. Artinya di sana, kalaupun dia seorang yang ditetapkan tersangka, dia tetap memberikan rasa sayang, rasa hormat terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya maupun keempat orang adiknya. Jadi itu tadi atribusinya adalah bahwa kita memberikan labelisasi terhadap pria tersebut bahwa dia adalah seorang pelaku tindak kejahatan. Patut diduga bahwa dia adalah tersangka pemakai dan pengedar narkotika. Akan tetapi seorang tersangka sekalipun yang sudah kita atribusi sebagai seorang pelanggar hukum, ternyata di sana terjadi bias. Biasnya apa? Di balik sosoknya yang merupakan pemakai dan pengedar narkotika, dari hasilnya sebagai supir angkutan umum ataupun travel, dia masih memiliki rasa hormat, dia sering membantu orang tua. Bahwa atribusi sosial adalah upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus yang juga menyebabkan yang menjadi penyebab di balik perilaku diri sendiri. Kemudian yang kedua, Dayakisni pada tahun 2006 bahwa definisi atribusi sosial adalah proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pernyataan mengapa atau apa sebabnya perilaku orang lain maupun diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Sarwono pada tahun 2009, atribusi sosial adalah analisa kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Atribusi sosial secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 dimensi. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Artinya kalau internal dan eksternal itu atribusi sosial itu disebabkan oleh faktor-faktor pribadi seperti sifat, kemampuan, atau perasaan. Kita misalkan saja, baru-baru ini terjadi perselisihan antara wakil komisi di salah satu DPR RI, yang kita sebutkan aja inisialnya A, ya, yang berselisih dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai anak bintang 3, Jenderal bintang 3. Jadi dalam hal ini atribusi sosialnya terjadi itu ada faktor-faktor internal dan eksternal, yaitu adanya faktor sifat, kemampuan, atau perasaan. Jadi antara si A yang merupakan wakil ketua komisi di DPR RI dengan perempuan yang mengaku sebagai anak Jenderal bintang 3 itu terjadi atribusi sosial disebabkan oleh adanya sifat yang agak egois, yang emosi. Terus secara kemampuan, baik antara si A yang merupakan wakil ketua komisi mungkin menganggap bahwa kemampuannya itu di atas rata-rata dari masyarakat biasa, termasuk juga anak yang mengaku Jenderal bintang 3 secara kemampuan ataupun perasaan dia merasa harus dihargai, dia lebih daripada orang lain, sehingga gara-gara masalah sepele, gara-gara tidak memberikan akses jalan karena antrian, salah satu dari kedua belah pihak ini merasa tidak senang, merasa jalannya dihalang-halangi, sehingga terjadilah bias-bias
atribusi di sana. Kenapa? Mungkin sebenarnya mereka tidak seperti itu. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya, itulah atribusi di sana. Kenapa? Mungkin sebenarnya mereka tidak seperti itu. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya, itulah faktor internal dan eksternal. Kemudian faktor lain yang menyebabkan atribusi sosial itu adalah faktor stabil dan tidak stabil. Yang artinya seperti contoh di atas tadi itu, antara wakil ketua komisi di salah satu komisi DPR RI dengan seorang perempuan yang mengaku anak Jenderal Bintang 3 tadi itu, ada faktor stabil dan tidak stabil. Faktor tidak stabilnya misalnya mungkin emosi, karena mungkin pada saat itu dia buru-buru atau kelelahan, atau mungkin ada kepentingan yang sangat mendesak. Jadi atribusi sosial itu terjadi karena adanya faktor stabil dan tidak stabil, yaitu baik antara wakil ketua komisi di salah satu DPR RI kita maupun perempuan yang mengaku sebagai anak dari Jenderal Bintang 3, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam diri sendiri, baik itu yang stabil maupun tidak stabil. Bisa berupa emosi, bisa berupa kepentingan, mungkin pada saat itu buru-buru, ingin mengejarkan waktu. Itulah faktor stabil dan tidak stabil. Kemudian dalam atribusi sosial sering terjadi bias-bias atribusi. Bias-bias atribusi ini sering terjadi bila seorang mengamati perilakunya atau perilaku orang lain terhadap individu lainnya, tapi secara kognitif terjadi kesalahan secara sistematis yang terjadi ketika orang mengevaluasi atau mencoba menemukan alasan atas perilaku mereka maupun orang lain. Ada cerita menarik tentang bias atribusi. Saya berikan contohnya bias-bias atribusi. Misalnya ketika seorang supir angkutan umum ditangkap atau diamankan oleh penyidik Polri yang diduga dia merupakan pemakai ataupun pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Itu adalah atribusi sosial, artinya baik secara hukum, norma adat istiadat, terutama norma agama, bahwa kelakuan seorang supir tersebut adalah salah baik secara hukum maupun secara agama. Artinya bahwa dia adalah patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi ada bias atribusi yang terjadi di sana. Bias atribusi yang terjadi. Tetapi seorang tersangka sekalipun yang sudah kita atribusi sebagai seorang pelanggar hukum, ternyata di sana terjadi bias. Biasnya apa? Di balik sosoknya yang merupakan pemakai dan pengedar narkotika, dari hasilnya sebagai supir angkutan umum ataupun travel, dia masih memiliki rasa hormat. Dia sering membantu orang tua, dia sering membantu adik-adiknya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan, contoh maupun penjelasan daripada atribusi sosial dan bias atribusi sosial. Demikian yang bisa saya jelaskan. Penjelasan ini bukanlah hal yang sempurna. Kami menerima saran, pendapat dan masukan yang tentunya untuk perbaikan untuk tahap pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.